Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, hari ini kita memasuki bulan Zulqa'dah, di mana bulan ini merupakan salah satu bulan yang paling dihormati di dalam Al-Quran. Karena bulan ini dianggap sebagai Ashhurul Hurum. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya ada 4 bulan yang dianggap bulan yang paling berbahagia, bulan yang paling dihormati, yaitu 4 bulan. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah 4 bulan itu. Yaitu apa? Yang pertama itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan selanjutnya itu adalah Rajab. Dan ini merupakan bulan-bulan yang sangat istimewa. Istimewanya itu ketika kita melakukan amal ibadah di bulan ini, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting kita pahami bahwa bulan ini harusnya menjadi tegangan kita semua supaya kita senantiasa konsisten di dalam menjalankan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah melakukan sholat Idul Adha, ritual yang sering kita lakukan setiap tahun sekali. Dimulai daripada ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Kemudian dilakukan Idul Kurban, yaitu mengorbankan kurban, hewan kurban untuk senantiasa kita bisa nikmati dan kita rasakan. Oleh karena itu, setelah bulan Zulqa'dah ini ada juga bulan-bulan yang paling istimewa, yang dimana bulan ini merupakan sangat diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram yaitu bulan di awal daripada penanggalan Islam. Makanya ayat yang saya katakan tadi, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, ada 12 bulan itu sudah ditentukan oleh Allah, di mana penetapannya itu menjadi penetapan di dalam Qamariyah. Dan 4 dari bulan itu disebut dengan Ashhurul Hurum, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu perlu kita pahami dan kita nikmati bahwa ke-4 bulan inilah harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita lakukan banyak ibadah yang harus dilakukan. Makanya di dalam bulan ini kita dilarang untuk berperang, dilarang untuk berbuat maksiat, dilarang untuk berbuat hal-hal yang sifatnya negatif. Tetapi sebaliknya itu kita itu diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang dimana mendatangkan pahala yang berlimpah. Oleh karena itu, dalam masa sekarang ini, kita masa Zulqa'dah juga masa di dalam Ashhurul Hurum, 4 bulan tersebut. Nah, inilah kesempatan kita untuk bagaimana kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, setelah Zulqa'dah ini, kita menjalankan ibadah ritual, masuklah ke Muharram. Muharram ini disebut tahun baru, di mana di situ awal Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah, di mana pada waktu itu sahabat dan Nabi itu mendapat intimidasi, ancaman, bahkan siksaan oleh para kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini sangat benci kepada orang-orang Islam pada masa itu. Saking bencinya sehingga banyak siksaan dan intimidasi. Makanya Nabi diperintahkan waktu itu untuk hijrah. Hijrah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, coba bayangkan banyak hal-hal yang dimana rumahnya, kampung halamannya sendiri diusir, pergi ke tempat yang lain di Madinah. Dan pada waktu itu, Madinah pada waktu itu memang sudah banyak orang-orang yang diinti dengan orang Islam. Makanya ketika orang yang Islam yang ada di Mekah, yang disebut dengan muhajir, adalah orang yang dimana pada waktu itu memang diberikan keistimewaan, diberikan pelajaran. Supaya kenapa? Supaya dia bisa mempelajari kehidupannya yang ada di Mekah pada waktu itu. Terus kemudian disuruh pindah di Madinah. Di Madinah inilah sebenarnya mendapat hal-hal yang dimana itu pelajaran yang terbaik. Dan disitulah
hal-hal di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat banyak pujian dan mendapat banyak pelajaran hidup. Bahkan orang-orang Madinah disebut orang Ansar pada waktu itu saling menolong orang-orang yang Islam. Ya, ada suatu kisah sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia rela meninggalkan keluarganya. Bahkan Abdurrahman Auf ini terkesan dan dikatakan orang yang kaya raya pada waktu itu. Dia meninggalkan kampung halamannya ke Mekah dengan tanpa sehelai pun pakaian. Dan dia pergi ke Madinah hijrah. Ya, coba bayangkan kalau kita yang sampai sekarang ini disebut berhijrah, itu biasa disebut dengan kita pergi ke suatu daerah untuk merantau. Merantau ini adalah bagian daripada hijrah sebenarnya itu. Karena hijrah itu punya makna yang banyak. Makna yang hijrah itu pertama, di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa hijrah itu memberikan kita kesan supaya kita itu pergi berpindah. Itu namanya hijrah fisik. Ya, wahajaru fi amwalikum wa anfusikum. Berhijrah. Ya, dan ini sebenarnya berhijrah dengan fisik inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah. Perpindahan inilah yang dilakukan oleh para sahabat itu yang disebut hijrah fisik. Karena kenapa? Banyak siksaan, cercaan, intimidasi yang saya katakan tadi yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada para sahabat sehingga mendapat siksaan, sehingga pergilah berhijrah untuk mencari suasana, mencari ketenteraman hidup. Ya, salah satu tadi itu yang saya katakan itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, orang kaya, tetapi rela meninggalkan harta kekayaannya demi untuk berhijrah daripada perintah Rasulullah dan perintah para Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting kita pahami bahwa hijrah itu bukan sekadar perpindahan, tetapi segala nurani, hati nurani, segala spiritual kita juga ada berpindah. Ya, tadi saya katakan, yang pertama itu hijrah bentuk fisik. Yang kedua, itu ada hijrah bentuk spiritual. Hijrah batinia namanya. Hijrah batinia ini adalah meninggalkan segala hal-hal yang dimana hal itu dilarang oleh agama. Oleh karena itu penting kita pahami untuk memahami hijrah yang kedua ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saudara Kompas TV yang berbahagia, kita lanjutkan bahwasanya hijrah itu merupakan salah satu syariat yang dimana Allah menyariatkan kita di dalam Al-Quran. Jadi yang kedua, hijrah itu adalah hijrah spiritual. Kita itu telah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itulah hijrah fisik. Sebagaimana yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa waktu itu. Jadi berpindah dari Makkah ke Madinah. Kemudian spiritual ini bukan cuma berpindah tempat, tetapi berpindah kelakuan, perilaku yang harus berpindah. Dari kelakuan yang buruk menjadi kelakuan yang baik yang harusnya kita tegakkan itu. Dan ini kita lihat banyak saudara-saudara kita yang berhijrah demikian. Kita lihat bahwa saudara kita yang ada di luar sana itu banyak yang melakukan hijrah itu. Dari dulunya maksiat, bahkan saking maksiatnya itu melakukan hal-hal yang dimana dibenci oleh Allah. Tetapi setelah lama kemudian dia ingin bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan hijrah spiritual namanya. Dan kalau kita hitung-hitung, hijrah spiritual ini adalah luar biasa. Mengajarkan kita supaya senantiasa kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarju ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kita kepada Allah ini merupakan awal utama supaya menjadikan kita jati diri manusia. Jati diri, karena kita ini diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk mengabdi.
Dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi. Artinya bahwa tujuan hidup kita ini tiada lain adalah pengabdian kepada Allah, tiada lain. Jadi pengabdian di sini adalah segala aktivitas yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas itu didasarkan atas ketaatan kepada Allah, bukan yang lain. Makanya ada hadis mengatakan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia ketika manusia itu bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Oleh karena itu, dari hijrah spiritual ini harusnya mendatangkan kita kebajikan yang luar biasa. Makanya di bulan hijrah nanti ini kita betul-betul memanfaatkan segala efektivitas yang ada di diri kita. Kita lakukan hal-hal yang terbaik bagi Allah dan terbaik bagi manusia. Jadi disitulah fungsinya namanya hijrah. Yang ketiga, hijrah itu namanya hijrah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia tiada lain itu diperintahkan supaya tetap konsisten ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten inilah sebenarnya harusnya kita lakukan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ini harusnya menjadi dasar utama untuk kita lakukan supaya kita senantiasa berikhtiar untuk melakukan hal yang terbaik dan melakukan hal yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan ini harusnya menjadi dasar utama untuk kita lakukan supaya tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya itu seremonial semata. Kita itu kadang-kadang banyak berbicara, banyak melakukan hal-hal yang sifatnya seremonial. Iya, banyak di kafe, nongkrong, bicara entah arahnya kemana, tanpa tujuan. Dan itu kadang-kadang berjam-jam, bahkan berhari-hari, tiap hari yang dilakukan. Belum lagi ketika kita berselancar di media sosial. Kadang-kadang banyaknya scroll-scroll, entah itu media sosial dan lainnya. Dan ini memakan waktu yang sangat luar biasa. Padahal umur kita, tujuan kita itu adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan inilah yang sebenarnya harusnya kita press bahwa kita hidup ini harus punya tujuan. Jadi kalau orang tidak punya tujuan hidup, maka ini akan membahayakan dirinya. Dan itu akan manusia ini dianggap terombang-ambing. Nah inilah asal muasal bagaimana manusia itu menjadi jembatan supaya takarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah itu lebih utama daripada kedekatan kita kepada manusia. Tetapi penting juga pahami bahwa manusia, sifat kemanusiaan itu memberikan efek kepada kita supaya senantiasa kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kebajikan. Karena hablum minallah harus juga dihubungkan dengan hablum minan nas. Oleh karena itu, inilah hal yang sangat memberikan cerminan bahwa hijrah itu tidak sekedar perpindahan, tetapi itu harus ada korelasinya dengan perubahan hidup. Yang keempat, makna hijrah itu adalah yang saya sebutkan tadi, perubahan mindset namanya. Kita ini dianggap sebagai manusia yang paripurna. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu tujuannya cuma mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, tujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dibarengi dengan bagaimana kita melaksanakan segala perintah, aturan-aturan agama yang ada di dalam Al-Quran. Makanya sebenarnya itu, kalau kita benar-benar merubah mindset yang dulunya orang malas, yang dulunya mentalnya tidak bagus, yang dahulunya tidak mau bekerja dan segala macam, harus diubah. Ya, karena perubahan inilah yang juga disebut dengan hijrah.
perpindahan tadi itu sama dengan intinya adalah perubahan hidup. Ya, orang kalau tidak bekerja, tidak ada perubahan hidupnya. Makanya itulah yang disebut dengan kehidupannya yang stagnan. Ya, di dalam Al-Quran itu di orang yang begini adalah orang yang tidak mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap di orang ini tidak menjalankan apa-apa yang seharusnya dijalankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kita pahami bahwa sesungguhnya hijrah itu bukan cuma perpindahan, tetapi perubahan hidup, perubahan mindset kita supaya kembali kepada jalur-jalur agama. Demikian kita sambung setelah yang satu ini. Saudara Kompas TV yang berbahagia. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hijrah Nabi, harusnya menjadi dasar utama kita untuk menjalankan perjalanan kehidupan kita ini. Kita di dalam kehidupan sehari-hari harus menjadi acuan utama adalah untuk bagaimana mendapat keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan ini adalah penting karena nanti segala aktivitas yang kita lakukan harus standarnya itu apa Allah ridha apa tidak. Kalau Allah tidak meridai aktivitas kita, berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada something, ada yang salah. Oleh karena itu penting kita memahami apakah Allah ridha apa tidak. Salah satu untuk mencapai keridhaan Allah, itu yang dikatakan adalah bagaimana kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena penting, hal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada hijrah yang tadi. Jadi esensi hijrah, walaupun ada perpindahan tempat, perpindahan sisi, ataupun perubahan hidup, juga ada namanya peningkatan kualitas kehidupan kita. Tanpa kualitas ini, kita itu tidak ada apa-apanya. Karena kita ini, manusia ini harusnya tiap hari punya kualitas hidup. Karena kita ini hidup bukan sekedar makan dan minum. Manusia atau umat Islam itu ada nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau kita tidak melakukan menanam kebaikan di dunia ini, apa yang kita panen nanti di akhirat. Jadi intinya bahwa kita melakukan kebajikan di dunia ini tiada lain adalah bagian yang terpenting menanam benih-benih kebaikan untuk kita panen di akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam kebajikan untuk meraih kehidupan yang terbaik di akhirat nanti. Oleh karena itu, tiada lain. Harusnya itu mindset yang saya katakan tadi. Keempat perubahan hidup, hijrah itu harusnya menjadi dasar utama untuk kita melakukan segala aktivitas kehidupan. Nah ini sudah diperhatikan oleh sahabat Nabi tadi yang disebut dengan Abdurrahman bin Auf. Coba bayangkan, Abdurrahman bin Auf itu yang pergi berhijrah tidak melakukan apa-apa. Nanti setelah di Madinah, baru dia bisa mencari sesuatu. Wah, dia orang kaya. Jadi kalau orang kaya pergi berhijrah nol kembali, makanya yang pertama dia cari itu mempertanyakan pasar. Pasar itulah tempat di mana orang beraktivitas segala arah. Karena kenapa? Tidak ada lain. Kecuali orang ingin melakukan kehidupannya, kebutuhannya, kecuali di pasar tersebut. Oleh karena itu, penting kita pahami bahwa sekedar hijrah tetapi tidak merubah hidup, itu akan nonsen namanya. Ya. Karena yang penting kita pahami, harusnya ketika kita hijrah itu juga ada perubahan-perubahan yang kita hadapi. Makanya sebenarnya kita jangan takut untuk merubah. Jangan takut untuk bergerak. Jangan takut untuk merubah kehidupan. Karena kenapa? Kehidupan ini adalah bagian daripada apa yang menjadi esensi dari perintah Tuhan. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah nasib seseorang. Tidak merubah
kehidupan seseorang sehingga dia sendiri merubah nasibnya. Apa artinya? Bahwa manusia itu harusnya usaha, tidak bisa mengharapkan saja kepada orang lain. Tidak bisa mengharapkan kepada keluarga, tetangga, ataupun handai tulang. Tetapi yang harus kita lakukan bagaimana merubah kehidupan kita. Berubah sendiri kehidupan kita. Makanya perubahan ini harusnya mendasar utama sebagaimana yang diperintahkan Nabi dan Allah. Karena kenapa? Karena kita berhijrah bukan cuma untuk melihat sesuatu. Ada suatu riwayat Nabi di dalam suatu hadis ketika ada seorang sahabat yang punya niat yang bermacam-macam ketika hijrah. Di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratu dunya wa nusibuha fa innahu ila ma hajara ilaihi. Apa maknanya? Hadis ini sebenarnya bahwa niat itu innamal a'malu, segala perbuatan itu harus berdasarkan niat. Dan segala niat itu, perbuatan itu apa yang dia niatkan. Apa maksudnya? Ternyata usaha itu harus dibarengi dengan niat yang kuat. Kuat di situ adalah ada hal-hal yang mestinya harusnya kita ingin capai dengan usaha yang keras. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan ada suatu sahabat yang niatnya itu macam-macam. Ya, ketika tadi dijelaskan orang memang berniat dengan baik, tetapi ada juga berniatnya. Salah satu niatnya itu adalah ingin mengawini suatu perempuan. Jadi dia berhijrah bukan karena Allah, tetapi ingin mempersunting seorang wanita dan suatu daerah. Apa yang dikatakan Nabi? Fahijratu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya itu apa yang dia niatkan, apa yang dikejar. Jadi kalau dia niatnya untuk menikah, ya untuk menikah pun. Tetapi di sini artinya bahwa kita harus, niat kita itu harus ikhlas kepada Allah. Kalau Anda memang mengejar wanita itu, harusnya intinya mengejar dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sesuatu di balik daripada wanita itu. Mungkin ada ketaatannya atau mungkin karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting dalam hijrah ini juga kita senantiasa berikhtiar yang lebih kuat, lebih masif, supaya senantiasa kita kembali ke hal-hal yang dimana Allah memberikan panutan kepada kita, supaya senantiasa berbuat konsisten dalam kebajikan. Yang selanjutnya, hijrah itu bagaimana kita melihat efektivitas sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita ini mengatakan hijrah, tetapi belum hijrah sepenuhnya. Kita ini diberikan waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam. Ibadah sholat itu cuma dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Artinya apa? Artinya bahwa kalau 5 kali semalam itu, kalau 5 menit itu cuma 25 menit. Saudara mutiara iman yang berbahagia. Di dalam sholat tadi, penting kita pahami bahwa kontinuitas dan konsisten dalam menjalankan ibadah itu penting. Karena tidak ada artinya manusia tanpa menjalankan ibadah sholat. Karena sholat ini dianggap ibadah yang paling urgen dari segala ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini mari kita senantiasa memberikan kesempatan pada diri kita supaya kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu harusnya menjadi orang-orang yang bisa berhijrah, bukan cuma berpindah tempat, tetapi harusnya berubah mindset dari hal-hal yang sifatnya negatif kepada hal-hal yang sifatnya positif. Oleh karena itu, mari kita akhiri kajian ini, mudah-mudahan memberikan pesan bagi kita supaya kita betul-betul bisa memberikan wawasan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan ucapan Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.